Terima kasih Pak Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Sumartin Ishak, Pelaksana Ketua KPU Kabupaten Kuala Utara. Yang kami hormati teman-teman pengurus partai politik yang sempat hadir pada sore hari ini, sekaligus pribadi Pak Dewan, Pak Adinda, Pak Muslim dan rekan Nasir dari PDI dan Golkar yang sempat hadir bersama dengan Adinda Adi Putra dari Gerindra yang sempat hadir dalam rangka kita sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan pencalonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini, sekalipun kopi belum muncul di tengah-tengah kita, tetapi di depan meja hampir full mejanya karena terisi dengan snack maupun dengan dia bilang Pak Oker tadi yang sudah selesai dia santap, enak beliau sampaikan. Ya, itulah nikmat Allah yang begitu banyak. Ya. Salawat serta taslim terpulang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau, alhamdulillah kita masih bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai terkait dengan materi pencalonan, mungkin saya ingin bertanya dulu dari teman-teman partai politik. Saya absen dulu. Kalau dari PKB berapa orang yang hadir? Siap menyusul Pak Sekretaris. Siap. LO sekalian admin ya? Siap. Siap. Golkar 2, Gerindra 2, P3 Bapak saya semua. saya semua ya, alhamdulillah. Ya, berarti 3 yang diundang itu ketua, sekretaris sekalian LO dengan admin ya, program sendiri. Mantap. Kalau Nasdem 2, alhamdulillah. Kalau PSI 2, PKS 2. Kalau PDI 3. 3, PAN 3. kemudian PBB mewakili sama dengan P3. Kondisi dengan P3. Gelora 2 Pak. 2. Kalau Garuda ada enggak Garuda? Terbang. Masih terbang ya? Ya di dalam sini partai apa yang belum saya sebut? Demokrat Pak, Demokrat berapa orang Pak? 2 orang. 2. Perindo 7. Saya kira 7 orang. Iya. Berarti yang belum hadir tinggal Garuda. Ya, mudah-mudahan cepat sampai di tempat tujuan di sini. Garuda, Hanura izin ya, karena sekretarisnya lagi melayat, ketuanya tadi melapor sama saya lagi merayap di utara untuk kelengkapan berkas cabut untuk ya harus merayap. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 terkait dengan pencalonan, Bapak Ibu mungkin sudah duluan paham ketimbang kami yang sebagai penyelenggara pemilu. Karena kenapa? Teman-teman partai politik itulah yang dikomunikasikan
oleh pimpinan kami KPU RI untuk disetujui terkait dengan peraturan KPU nomor 10. Ya. Jadi sebelum peraturan KPU itu diterbitkan, itu masih ada rancangannya. Rancangan inilah yang dikomunikasikan oleh pimpinan kami KPU RI maupun Bawaslu ke pimpinan partai politik, dalam hal ini Komisi 2. Ya, rapat dengan pendapat terkait dengan rancangan PKPU pencalonan. Contoh, ya, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman atau pimpinan kami di KPU langsung menetapkan peraturan KPU, harus mendapat saran atau masukan dari teman-teman partai politik. Untuk itu saya katakan bahwa sebelum kami teman-teman penyelenggara di tingkat bawah mengetahui, teman-teman partai politik pasti sudah duluan mengetahui terkait dengan PKPU 10. Namun hal ini di dalam regulasi kami diperintahkan untuk memberikan informasi ya kepada teman-teman partai politik terkait mekanisme dan alur-alur pencalonan. Nah, hari ini kita sama-sama membahas ya terkait dengan tahapan-tahapan pencalonan. Nah, setelah itu staf kami Kasubag Pemdi sama admin membahas terkait dengan aplikasi Silon. Maka teman-teman partai politik diundang, 2 diantaranya adalah admin atau LO. Sebelumnya semua sudah punya akun ya partai politik? Sudah. Yang lain belum. Nah, bisa nanti Ibu Eka dikasih contoh yang sudah punya akun ya? Iya. Partai mana yang sudah? PKB sudah punya akun? Harus cepat. Harus 2024 pulang utara. Iya. Iya. Jadi mekanismenya adalah teman-teman partai politik di tingkat kabupaten mengajukan akun ke DPW, di tingkat provinsi setelah mendapat akun kembali lagi ke KPU di tingkat kabupaten kota untuk dilakukan aktivasi. Kemudian bisa berproses. Nah, nanti sebentar kalau PKB sudah punya akun, nanti kita ambil contoh melalui akunnya PKB. Siap ya? Siap. Terbuka rahasia. Baik. Yang pertama tahapan pencalonan kita bahas. Tahapan pencalonan itu ada 2. Yang pertama pengajuan bakal calon, dan yang kedua adalah verifikasi administrasi bakal calon tersebut. Nah, apa yang kita ajukan di bakal calon? Tentu sebelum pengajuan bakal calon, teman-teman partai politik yang dia bilang teman-teman kami yang kemarin tes di KPU merayap pun, teman-teman partai politik pun pasti ya mencari, memilah dan membuka ya bagi masyarakat yang ingin bergabung di dalam partai politik. Ya, persiapan pengajuan bakal calon. Ya, di tahapan-tahapan ini, ya teman-teman sudah pasti menghitung dengan adanya peraturan KPU kemarin. Bahkan kemarin kelas pertama kita dulu sama-sama di sini dalam membahas terkait dengan penetapan dapil pun kita sudah sama-sama menghitung
keterwakilan perempuan, kemudian dapil, itu teman-teman semua partai politik sudah mulai bekerja dalam pengajuan bakal calon. Persiapan itu sudah berjalan jauh sebelumnya. Tahapan di tanggal 1 sampai tanggal 14 teman-teman sudah ada lah. Di dapil 10 sudah ada calon-calon, dapil 2, dapil 3. Nah, setelah semua persiapan bakal calon itu sudah selesai, maka tentu yang kedua adalah pelaksanaan pengajuan bakal calon sendiri. Ya, karena tentu kemudian kita mengajukan, kemudian bakal calonnya tidak ada. Kita mengajukan ada bakal calon, tetapi administrasi calon tersebut itu tidak ada. Dan itu yang hal mustahil. Ya, maka jauh sebelumnya kita sudah siapkan. Setelah pelaksanaan pengajuan bakal calon, muncullah kita akan melakukan verifikasi administrasi. Siapa sih yang melakukan verifikasi administrasi? Tentu kami sebagai penyelenggara pemilu dipercayakan oleh regulasi untuk melakukan verifikasi administrasi bakal calon. Ya. Kemudian verifikasi administrasi ini ada 2. Kemarin ada yang telepon Kanda, kalau misalnya kami sudah ajukan calon yang ini kemudian mau diganti, ya ada prosesnya, ya ada perbaikannya. Iya. Jadi verifikasi dokumen persyaratan bakal calon itu yang pertama. Kalau pengajuan pertama, setelah kita verifikasi, ternyata ada teman-teman partai politik yang mau melakukan perbaikan bakal calon, maka kita akan melakukan lagi perbaikan atas persetujuan dari ketua partai politik atau pimpinan partai politik yang berada di kabupaten atau dengan nama lain atau sekretaris partai tersebut. Ya, sebelum saya lanjut, ya kita nyantai, ada kopi di belakang. Yang mau minum kopi, ya kita persilakan, kita minum kopi dulu sambil kita santai. Ya, Om Dewan ya, ada kopi di belakang yang disiapkan oleh mungkin langsung dibagikan. Enak kopi dan rokoknya. Berasik. Kalau tidak diberikan kopi tapi rokok bisa diisap asal ditelan asapnya. Maksudnya dimatikan. Beli kan rokok. Oh begitu maksudnya. Ya, menjual rokok. Kita lanjut. Persyaratan pengajuan bakal calon. Ya, persyaratan pengajuan bakal calon meliputi yang pertama, disusun dalam daftar bakal calon. Teman-teman juga sudah paham, ya, sudah ada formatnya di PKPU 10, ya, di lampiran terakhir itu sudah ada formatnya. Selanjutnya, daftar bakal calon memuat paling banyak 100%, tidak bisa lebih dari setiap dapil. Misalnya dapil 10, dapil 1 10 kursi. Oke, dia susun 11 kursi. Itu sudah benar. Ya? 12 ke 3. Dia borong. Nah, bagaimana bekerja kalau tidak mencukupi 10? Ya, di sini dijelaskan tidak bisa melebihi daripada kursi per dapil. Ya, kalau lebih kursi tidak dibenarkan. Kalau kurang kursi atau kurang bakal calon diperbolehkan. Itu kan redaksinya seperti itu. Lanjut, daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil.
30% dari setiap dapil. Ya, jadi kita berhitung sebentar, masih ada penjelasan 30%-nya, angka pecahan 50, ya, di atas 50 dan di bawah 50. Ya. Setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 orang perempuan. Nah, teman-teman yang seperti partai-partai yang kemarin 2019 sudah ikut pemilu pasti sudah paham ya cara disusunnya. Dalam 3 bakal calon harus ada perempuan 1 di dalamnya. Kemudian dalam hal perhitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, ya, menghasilkan angka pecahan apabila 2 tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka hasil perhitungan dilakukan pembulakan ke bawah. Kita contoh, ya, kemarin perdebatan di buka puasa pertama, kita contoh di dapil 2, 7 kursi, ya, 7 kali 3, 21, ya, berarti 2 perempuan, karena tidak cukup 5 angka desimalnya 50, ya. Contoh lagi di dapil 3, 10 kali 3, 30%. Oh, dapil 3 ya, sorry, saya kira dapil 1. Dapil 3, 8 kali 3, 24, berarti tidak cukup 50, tetap perempuannya 2. Nah, beda dapil 3, 10 kali 30% pas 3. Nah, itu angka pecahannya. Ya. Ya, jadi kalau di bawah 50 dibulatkan. Kalau di atas 50 berarti dibulatkan ke atas, ya. Ya, silakan yang mau minum kopi. Tidak ada susunya, Pak. Ya, Pegang saja ya. iya, Baru sendiri lagi. Kita lanjut ya, kita santai lanjut. Dalam hal partai politik peserta pemilu tidak dapat memenuhi ketentuan pada angka 1, ya, angka 1 itu mulai dari persyaratan ya, huruf C dan huruf D, pengajuan bakal calon pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Ya. Jadi huruf C apa ya? Daftar calon 30%. Huruf D, setiap dapil harus setiap 3 orang harus ada perempuan. Nah, di huruf C dan huruf D itu jika tidak terpenuhi, maka pengajuan bakal calon ya dari peserta pemilu tidak dapat diterima. Ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa yang membuat peraturan KPU adalah pimpinan kami, tetapi sebelum ditandatangan atau diundangkan dikoordinasi dengan pimpinan partai politik. Nah, kita lanjut. Persetujuan partai politik peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon pada masa pengajuan. Setelah mengirimkan data dan dokumen kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melalui silon. Jadi sebelum Bapak Ibu datang mendaftarkan bakal calonnya di KPU,
duluan kita kirim melalui aplikasi Silon terkait dengan bakal calonnya kita. Ya, bakal calonnya kita kirim dulu melalui by Silon, kemudian setelah itu kita bawa berkas fisiknya satu rangkap di KPU. Makanya tadi ya PKB yang punya akun, ya kalau tidak punya akun ya tidak bisa proses di Silon. Lanjut, partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten sebagaimana maksud di angka 1 dapat melakukan bakal calon setelah memperoleh persetujuan dari ketua umum partai politik peserta pemilu atau nama lain sekretaris jenderal partai politik peserta pemilu atau nama lain. Jadi jangan misalnya ada si A dia mau mendaftar calon, dia tidak melalui proses partai politik karena yang mendaftar di sini adalah ketua partai atau sekjen. Jika mereka berhalangan untuk hadir, maka bisa dikuasakan kepada LO-nya atau pengurus partai politik yang betul mereka ter-SK-kan oleh partai itu sendiri. Lanjut, persetujuan partai politik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Silon. Lagi-lagi kita punya by aplikasi. Dimohon teman-teman partai politik ya untuk admin atau LO-nya diharapkan paham betul itu IT-nya, ya paham betul itu IT. Jangan sampai tidak paham IT, ya teman-teman partai politik itu akan kewalahan sendiri, ya karena kita diburu dengan kasihnya waktu. Setelah ini pengumuman di tanggal 24 sampai tanggal 30, di tanggal 1 sudah mulai proses pendaftaran sampai tanggal 14. Di tanggal 15 mulai kita verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 23 Juni ya kita melakukan verifikasi ya administrasi terkait dengan bakal calon yang sudah didaftarkan oleh teman-teman partai politik. Lanjut, dokumen pengajuan bakal calon itu Pak Dewan itu dia terus tadi itu kopi. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon kepada KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten, kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon meliputi 1. Dokumen pengajuan bakal calon meliputi 1. Surat pengajuan menggunakan formulir model B pengajuan parpol. Sudah ada yang lihat atau sudah tersusun nih partai-partai? Kalau Nasdem ini saya yakin sudah selesai. Ya, sudah tersusun. Sudah dapat ini formulir model B pengajuan. Karena lampiran PKPU. di lampiran PKPU 10 ada. Ya. Situ jelas. Kemudian yang kedua, daftar bakal calon menggunakan formulir model B daftar bakal calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon dari ketua umum partai politik peserta pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain. Dokumen persyaratan administrasi bakal calon. Yang pertama KTP elektronik. Ya.
Yang pertama KTP elektronik. Yang kedua, surat pernyataan bakal calon menggunakan model BB. Pernyataan ini pun ada di lampiran PKPU 10 yang dibubuhi dengan materai dan ditandatangani oleh bakal calon, dilengkapi surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. Jadi ada surat keterangan dari pengadilan. Nah, biasanya pengalaman saya barusan dipersilakan untuk mendaftar KPU yang barusan ini, tidak ada persyaratan di SKCK untuk pengambilan SKCK atau syarat daftar di KPU itu SKCK. Tetapi begitu kita mau ambil surat keterangan dari pengadilan, pengadilan minta SKCK, maka ambil dulu SKCK di Polres. Dengan dasar itu pengadilan mengeluarkan keterangan dari pengadilan. Nah, itu prosesnya. Jadi bakal calon yang mau ambil surat keterangan dari pengadilan harus dulu dia ambil SKCK di Polres, baru dibawa di pengadilan. Di pengadilan sana pun dia sudah pakai aplikasi. Jadi kami datang ambil surat keterangan dari pengadilan, dia suruh kita download sendiri aplikasi, kemudian masukkan dokumen-dokumen yang diminta. Setelah itu terkirim, mereka proses. Sama dengan di silon kerja, mulai kita kerja by ID. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Ya, jadi ijazah mulai dari tingkatan SMA, aliyah, sederajat yang diakui oleh pemerintah harus dilegalisir. Ya, jadi pertanyaan kemudian, kalau dilegalisirnya 2015, bagaimana baiknya? No komen saya karena dijelaskan di sini. Yang penting disahkan atau dilegalisir. Ya. Kemudian yang kedua, yang keempat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika. Ya, jadi ini juga berangkat pengalaman saya kemarin tes di KPU. Ya, administrasi diminta adalah rumah sakit pemerintah yang mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba. Ya, kami ambil di puskesmas, ya, di lab di bawah, lab puskesmas. Ya, begitu saya ambil di lab puskesmas, diajukan di timsel, di panitia, ditolak. Karena yang dimaksud adalah rumah sakit pemerintah yang mengeluarkan keterangan bebas narkoba. Kami ambil lagi di rumah sakit Jafar Harum. Ya, karena yang ditunjuk adalah rumah sakit pemerintah. Ya. Tapi insya Allah saya komunikasi dengan teman-teman komisioner serta Ibu Ketua dan Pak Sekretaris terkait rumah sakit dan kejaksaan. Ibu Eka tadi, Ibu Ketua sebelum meninggalkan kantor tadi jam 12 belum sampaikan, kita menyurat ke rumah sakit sama pengadilan bahwa ada tahapan pencalonan DPRD, ya, supaya pemerintah, rumah sakit dan pengadilan juga tahu. Iya.
Lanjut, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Ya. Tadi malam ada yang teman-teman PPK yang telepon, Pak Irja, ada salah satu bakal calon yang meminta tanda bukti terdaftar sebagai calon. Iya, karena memang itu diperintahkan dalam PKPU 10 untuk pencalonan tanda bukti sebagai dia terdaftar sebagai pemilih. Nah, yang jadi kemudian atau persoalan kemudian, dia awalnya penduduk Lasusua. Begitu sudah ditetapkan DPS, dia masih penduduk Lasusua. Setelah ditetapkan DPS, kemudian dia pindah keluar dari Lasusua. Arahkan saja dia tetap kembali ambil di penduduk awal atau KTP awal, karena sebelum dia pindah sudah ditetapkan itu DPS-nya, namanya sudah terdaftar. Nah, karena proses kita terkait dengan data pemilih itu masih berlanjut, terakhir di DPS HP kita di tanggal 2 ya. Jadi nanti setelah itu dia masuk ke tanggapan masyarakat, baru dia menjadi di DPS HP perbaikan, kemudian dia menjadi pemilih di desa semula yang dia pindah. Nah, itu mengantisipasi jangan sampai pengguna hak pilih juga ya, yang seperti kemarin di dapil yang satu tidak bisa dia menggunakan hak suaranya di dapil yang satu karena KTP-nya masih di dapil yang satu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kami juga instruksikan kepada teman-teman penyelenggara di tingkat di bawah ya, untuk memberikan keterangan ya, jika ada teman-teman partai politik yang meminta surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, atau sekarang sudah ada cek nik online sudah terdaftar ya, ibu punya ya. Nanti sebentar ya, tinggal bapak ibu masukkan niknya ya, dia terdaftar di TPS mana. Nah, seperti itu. Atau bisa ditampilkan cek DPT. Nanti setelah cek DPT muncul, kemudian kita screenshot. Nah, itu sudah bisa. Oh iya, dia terdaftar. Atau diperkuat lagi kalau lihat teman-teman di BPS di bawah. Tinggal dimasukkan nicknya. Setelah dimasukkan nicknya, kemudian diklik apa itu? Mulai ya. Pencarian. Muncullah. Kalau tidak terdaftar, ya bagaimana itu? Coba dulu. Coba dulu. Punyanya siapa? 740804. Oh tidak terdaftar itu. 10 78 77 Foto foto neknya ini mau dibagi pinjam main. Oke, Pak Madi. Oh terdaftar. Lasusua. Iya. Itu cocok ya, anak mata. Ini Beda namanya itu. ada dianya. Atau oke namanya. Ya, jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan ya, tekniknya kita sendiri maupun bakal calonnya kita. Ya, di screenshot kemudian dilampirkan, itu sudah bisa. Ya. Maksudnya
Tidak mesti ke teman-teman PPS. Oh, bisa ini kan? Bisa. Sekarang Ibu Eka tidak persulit lagi. Tapi kalau butuh penguatan, silakan juga bisa ke teman-teman PPS. Ya. Sudah selesai besok sama kamu. Ya. Nanti dikirim di grup ini ya. Cek link online-nya. Nanti dikirim di grup. Mangkan saja linknya. Iya, siap. Yang kacau. Yang selanjutnya kartu tanda anggota partai politik KTA-nya kita. Ya. KTA. Kalau yang mau mendaftar bakal calon, ya Bapak itu harus siapkan kartu tanda anggotanya. Ya. Segera senior semua ini 2019 ya. Nah, tinggal diulang-ulang aja ini. Ada PKS senior di Pak lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya pas foto pada dokumen daftar bakal calon. Ya. Pokoknya kalau ada kamera di atas 360 pakai memang itu pasti jaga memang. Ya, itu pas foto kan. Kira-kira ada nggak bakal calon kita dari luar negeri? Luar daerah ada, Pak. Oh, luar daerah ada. Tapi kalau di luar negeri tidak ada ya? Kayaknya punya ada. Ya? Kalau mungkin punya ada baik kita bahas itu. Ya. Nomor paspor berarti. Ya. Dalam hal pada saat pengajuan bakal calon terdapat bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. Ya. Partai politik peserta pemilu menyampaikan yang pertama fotokopi paspor bakal calon. Lalu dia di luar negeri. Yang selanjutnya surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya. Dan yang ketiga adalah surat pernyataan yang menyatakan kewargaan negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon. Itu 3 kalau ada mungkin punya calon atau bakal calon dari luar negeri. Harus ada fotokopi paspornya, ya. Antara 30.000 kok, Bang. Ya. Yang selanjutnya, bakal calon memiliki pekerjaan wajib mundur pada saat pengajuan. Ya. Jadi bakal calon yang wajib mundur, ya, pada saat pengajuan sebagai bakal calon. Ya. Bakal calon yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala desa, kepala daerah, wakil kepala daerah, aparat sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, direksi komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara menyerahkan keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang pada saat. Jadi yang saya bacakan tadi pada saat pengajuan ini sudah ada surat keputusan pemberhentian dari instansi yang terkait. Ya. Lanjut. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum diterbitkan, bakal calon harus menyerahkan yang pertama surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah sipil nasional Tentara Indonesia Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggaran bersumber dari keuangan negara dan tanda terima dari pejabat yang berwenang. Jadi surat pengunduran diri diserahkan kepada KPU atau tanda terima. Ya, biasanya ASN kalau kemarin 2019 pengalaman, ya, karena ASN begitu prosesnya agak lama, jadi kita butuh nomor registrasinya yang sudah terregistrasi di dinas yang terkait.
kemarin ada pengalaman calon yang dari mana itu? Tulala proses yang dari kesehatan itu. Iya, bagus gitu. Yang menyesal setelah berbicara. Iya, seperti itu. Ya. Kita lanjut. Bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda, yang dicalonkan oleh peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir, menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi, materai dan ditandatangani oleh bakal calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada partai politik peserta pemilu yang diwakili oleh pemilu terakhir. Jadi kalau si A dari partai B kemudian dia mau pindah lagi di partai C, maka harus dia buat surat pengunduran diri dari partai A. Setelah itu ya dia bawa di partai B mengajukan ke teman-teman penyelenggara di KPU sebagai syarat, ya seperti itu. Ataukah ada dari teman-teman partai yang sudah dulu di anggota dewan sekarang, kemudian dia mau pindah di partai yang lain, diperbolehkan, tapi diharuskan dia harus mundur dulu di partainya. Nah, kalau otomatis kalau mundur di partainya berarti dia mundur dari kursinya. Nah, kemudian dia calon ke partai yang lain. Lanjut, bakal calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu sama, ya, kami pun disuruh mundur. Bakal calon berstatus mantan terpidana. Bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus menyerahkan yang pertama surat keterangan dari kepala lembaga yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara. Jadi yang pertama ada surat keterangan dari kepala lembaga yang menerangkan bahwa yang si A itu sudah menjalani tahanan sampai selesai. Ya, penting ada surat keterangan dari kepala lembaga yang menerangkan yang si A itu sudah selesai. Ya, yang kedua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, selain dari kepala lembaga pemasyarakatan harus ada pengadilan, ya, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa si A itu ini, ya. Yang ketiga, bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang yang diumumkan melalui media sosial. Ya, kalau semua dari A sampai B itu sudah terpenuhi, ya tinggal dia umumkan dirinya, jati dirinya dia umumkan di media massa bahwa saya atas nama ini ya terpidana ini diumumkan dengan ini. Ya, diumumkan dirinya bahwa saya mantan terpidana. Bakal calon memiliki status sebagai terpidana, tapi mantan terpidana ini dia masih status sebagai terpidana. Ya, bakal calon yang memiliki status sebagai terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik harus menyerahkan, ya, yang pertama
salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kelapaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini ada kode hukum, nanti Bapak Ibu yang memperjelas terkait dengan tindak pidana kealpaan itu apa. Ya, mungkin ada juga adinda apa Pak Agung, beliau yang pakar hukum dan semua ini kulit-kulitnya hukum. Ya. Lanjut, bakal calon mencantumkan gelar pada daftar bakal calon. Bakal calon dapat mencantumkan gelar akademik kalau dia S1, ya, gelar sosial atau adat atau gelar keagamaan pada daftar bakal calon, misalnya hajika, hajaka, ya, kemudian dia S1K, S2, S3, seterusnya, ya. Yang kedua, bakal calon yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyertakan fotokopi ijazah. Ya, fotokopi ijazahnya S1 atau S2 atau S3 dan surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Ya, jadi kalau kita mau menyerahkan S1-nya kita, ya, harus ada detailnya, ya, silakan. Penting terpenuhi unsur-unsur yang sudah diatur dalam regulasi. Ya, kalau misalnya dia mau pakai gelar haji, hajah diperbolehkan di dalam PKPU 10. Lanjut, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang sampai dengan angka 2 sesudah tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pengajuan bakal calon. Ya, dulu 2019 ada juga ya IPK yang terjadi begitu ya. Kalau saya tidak salah di DCS atau calon sementara itu ada yang mau pakai gelar, ya. Tapi nanti proses berjalan, insya Allah teman-teman jika masuk di tahapan pendaftaran calon tanggal 1 sampai tanggal 14, teman-teman KPU di sini stay sampai jam 4, ya, sampai jam 4. Bisa malam, yang penting yang datang tanggung snack. Sate manis sampai siang, ya, sate manis sampai siang. Mau, ya, bantu-bantu kerja-kerja silonnya bisa juga. Itu, yang penting mungkin paham. Itu mungkin ya, pembukaan akses silon. Nah, ini yang rupanya yang punya baru satu dari 15 partai politik yang ada di Pulau Kota. KPU membuka akses silon untuk partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat yang diajukan permohonan membuka akses silon. KPU memberikan tanda pembukaan akses silon sebagaimana maksud dengan akta 1. Ya. Jadi akses silon teman-teman buka KPU begitu sudah diaktifasi, ya sudah bisa digunakan. Karena teman-teman kabupaten membuka akun di DPW, setelah itu kembali ke KPU kabupaten, nanti di sini diaktifasi. Kalau sudah diaktifasi, ya aktivasi, bisa digunakan. Tapi kenapa PBB dia lain, PKB dia kurang dalam. Kurang dalam ya. Regulasinya orang dalam. Pengisian silon partai politik, nanti Ibu akan jelaskan ini ya. Coba PKB kemarin coba.
DPP di DPP pusat. Ya. Waktu pengajuan bakal calon. Ya, mulai KPU provinsi, KPU kabupaten kota membuka masa pengajuan bakal calon. Waktu pengajuan bakal calon dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 14 waktu setempat. Ya. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 itu teman-teman di sini siap mulai jam 8 sampai jam 4 ya, pukul 8 sampai pukul 16, jam 8 sampai jam 4, terkecuali di tanggal 14 itu jam 8 sampai 23.59. Tapi jangan juga nanti teman-teman masa ada kesempatan lebih cepat lebih baik. Iya, waktu setempat di sini. Ya, karena ada kejadian yang disampaikan Pak Sekretaris, ya pilkada ya Pak. Nah, begitu digugat oleh teman-teman Bawaslu bahwa tidak bisa ini sudah lewat jamnya. Untung ada CCTV, dibuka lagi sama Pak Sek, ternyata waktunya pas. Lalu bagusnya tanggal 1 sampai tanggal 12 ada kendala, cepat kita rembuk. Bawa tiket memang dengan bantal. Di sini kasih susun ini meja. Baru ya kalau bisa kita bantu, ya kan? Supaya cepat di tanggal 14 itu tidak ada lagi. Ya, bagaimana tuh? Janggoy. Kemudian yang selanjutnya KPU mulai dari tingkat atas sampai tingkat kabupaten kota tidak menerima dokumen persyaratan bakal calon apabila melewati tanggal waktu pengajuan. Kalau di tanggal ya 14 jam 12 ting lewat 5 menit. Nah, kalau kami masih menerima, ya kami akan diproses di Bawaslu, di lapor kami ya sebagai penyelenggara, karena memang ketentuan 1159 itu sudah tidak ada lagi aktivis apa lagi namanya itu aktivitas. Itu dewas salah lagi ucap ini ya, kegiatan kita terkait dengan pencalonan. Nah, olehnya itu harapan kita adalah teman-teman ya sudah paham semua bagaimana mekanisme, bagaimana perekrutan bakal calon saudara semua ya. Jadi ingat 30% keterwakilan perempuan, kemudian di antara 3 harus ada perempuan. Jika tidak terpenuhi, mohon maaf ya, sebagaimana di regulasi itu akan dikembalikan dulu, ditolak berkas peserta pemilu yang dimaksud ya. Selanjutnya pelaksanaan pengajuan bakal calon. Ketua Umum Partai Politik atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang kepengurusan partai politik terpusat untuk tingkat kabupaten saja. Jenderal kepengurusan tingkat kabupaten untuk dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD. Jadi teman-teman pimpinan partai politik atau ketua partai politik yang
dipercayakan untuk datang berkunjung ke KPU untuk mendaftarkan bakal calonnya beserta dengan sekretarisnya, ya. Itu mereka datang, bukan calon sendiri datang bawa berkasnya, ya, karena tadi sudah ada formatnya yang tersusun. Selanjutnya, dalam hal ketua partai politik dan sekretaris partai politik pada kepengurusan tingkat kabupaten kota lain yang sah sebagaimana dimaksud tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon. Pengajuan dapat diwakili oleh pengurus partai politik peserta pemilu pada kepengurusan kabupaten. Jadi kalau ketua sama sekretaris tidak hadir, bisa diwakilkan ke pengurus yang lain. Ya, yang penting pengurus itu dia memang betul-betul masuk di dalam SK kepengurusan tingkat kabupaten, atau kalau tidak bisa LO-nya, ya, diberikan kuasa untuk mendaftarkan bakal calon, ya. Dalam pengurus partai politik dapat melakukan pengajuan bakal calon, dokumen bakal calon, pengajuan perbaikan dokumen penghubung, ya, bisa LO-nya, penghubungnya yang datang. Ternyata banyak juga ini Pak materi. Iya, perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dalam hal belum benar dan ganda pencalonan. Ya, jadi kalau ada yang belum benar, ya, bakal calonnya belum jelas atau dia ganda, maka mekanismenya seperti ini. Jika dalam berita acara hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan belum benar, partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon, ya. Jadi kita melakukan perbaikan, ya, melakukan perbaikan. Di sini ada Ibu Eka, ada Ibu Titi, ya. Kemarin di undangan itu sudah ada nomor kontaknya, ya. Tinggal kalau ada kendala-kendala komunikasi, ya, komunikasi. Jika dalam berita acara verifikasi dan bakal calon terdapat kondisi kegandaan pencalonan, ya, ganda misalnya partai A dengan partai B, satu calon, dua gandanya. Ya, tertawa lagi Iya, dia ganda, ya, ada campuran kan, betul, ya. Berarti kalau dia ganda begitu di Kolaka Utara berarti timbul pertanyaan itu, ya. P3 itu ada lagi itu penting ganda. Persiapan dualisme DPR. Baru transfer saja. Ya. Lanjut. Kondisi pencalonan partai politik tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dapat mengajukan bakal calon kembali dan atau bakal calon pengganti dengan menyampaikan kerja ganda satu, dokumen persyaratan administrasi bakal calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti, ya, kalau dia janda, ya. Kemudian yang kedua, perbaikan daftar bakal calon, ya. Nanti sering kita komunikasi, insya Allah kalau Allah mengizinkan dan teman-teman dalam berdoa dengan ikhlas, ya, kami tetap Pak Risto masih diberikan amanah, ya, insya Allah kita masih sama-sama mungkin, ya. Oh, sesuai hadir nih, Ya, saya selalu semangat kalau ada mungkin, tapi bisa diandalkan. Ya, kita lanjut. Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon kali ini bidang dapil.
ya. Jadi ada yang mau pindah-pindah dapil, kalau bisa mulai penjajakan ini, kalau memang itu calon-calon, jamin lagi sudah kalau sudah ditetapkan DCS, tidak usah lagi pindah lagi dapil. Mahal baleho. Ya? Mahal baleho pindah-pindah dapil. Iya, kalau pindah dapil lagi, sosialisasi lagi. Ya, jadi dalam hal terdapat bakal calon yang mengajukan perpindahan dapil, partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat pusat sampai tingkat daerah, kabupaten kota dapat mengajukan perbaikan daftar bakal calon kalau dia mau pindah dapil. Ya, kita teman-teman partai politik dapat ajukan lagi kembali perbaikan. Ya. Yang selanjutnya perpindahan dapil yang dimaksud dilakukan pada lembaga perwakilan dan partai politik peserta pemilu yang sama. Ya, misalnya PKB yang sama maksudnya satu partai saja. Kalau dia mau pindah partai, mau pindah dapil satu, dia mau pindah dapil 2. Ya, tapi kalau dia PKB mau pindah misalnya sama PDI, bukan pindah dapil itu, pindah partai itu. Ya, jadi pindah dapil dalam satu partai, ya, bisa dilakukan perbaikan. Calegnya PDI. Bisa dijual beli. Ya, pencermatan DCS, DCT, nggak usah saya bahas, masih panjang ceritanya itu. Nanti masih ada satu materi ini terkait dengan silon, masih di teman-teman yang bawa laptop, ya, akan kita simulasi karena ada Pak Jamboy punya akun. Jadi pengumuman bakal calon mulai tanggal 24 sampai tanggal 30. Pengajuan bakal calon mulai tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. Verifikasi administrasi kita mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 23 Juni. Ya. Selanjutnya pemberitahuan hasil verifikasi itu di tanggal 24 setelah verifikasi berakhir, 24 sampai 26. Kemudian selanjutnya ada pengajuan perbaikan, ya, terkait dengan mungkin administrasi dari peserta pemilu yang kurang lengkap. Ada tahapan-tahapan pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon. Kemudian setelah itu kita verifikasi lagi kembali, ya, setelah dilakukan pengajuan bakal calon yang mungkin kurang pas, ya, administrasinya, ya, kita akan melakukan lagi perbaikan. Selanjutnya pencermatan rancangan DCS daftar calon sementara itu di Agustus, kemudian penyusunan DCS Agustus tanggal 12 sampai 18 Agustus, kemudian pengumuman DCS, ya, itu tanggal 19 Agustus sampai 23 Agustus. Kemudian setelah itu ada masukan, ya, masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan daftar calon sementara itu di tanggal 19 Agustus sampai tanggal 28. Setelah itu permintaan klarifikasi hasil dari masukan dari masyarakat, itu kita akan melakukan klarifikasi, kemudian itu penyampaian, ya, hasil dari klarifikasi itu di tanggal 30 Agustus. Pemberitahuan penggantian DCS jika ada, ya, kemudian pengajuan pengganti calon anggota DPR, kemudian verifikasi pencermatan DCT, kemudian penyusunan DCT, kemudian penetapan DCT itu di tanggal 3 November, ya, pengumuman DCT di tanggal 4. Jadi penetapan DCT itu di tanggal 3 November, ya, di bulan 11.
Nah, oleh itu Bapak Ibu, mulai sekarang yang belum rampung secara administrasi, baik bakal calon maupun persyaratan-persyaratan yang lain, ataupun masih ada kekurangan setiap calon di dapil masing-masing, ya kurang lebih 5 hari lagi ya kita masuk di tahapan pendaftaran. Olehnya itu harapan kita adalah semua terkait dengan tahapan pencalonan maupun pendaftaran nanti Bapak Ibu sudah siap ya. Bapak Ibu sudah siap. Jadi kenapa kemarin kami undang oleh Kasubag Teknis menyampaikan LO dengan bagian administrasi ya, supaya yang kerjaan mereka ya, yang kerja mereka semua dokumen akan di-upload ke dalam silon. Setelah terupload di dokumen semua di silon, kemudian berkas fisiknya disampaikan kepada KPU secara resmi yang melalui pendaftaran, kemudian diserahkan yang aslinya satu rangkap kepada KPU. Olehnya itu ya Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 1 minggu, atau di tanggal 26 hari ini berarti tinggal 4 hari ya. 4 hari kita susun daftar bakal calonnya, kemudian kita cari calon-calon yang memang untuk atau punya keinginan mendaftar di partai politik, kemudian kita rekrut dan memasukkan. Pasca pendaftaran itu ya jangan sampai di tanggal 14 ya, sekalipun dalam regulasi tahapan pendaftaran sampai tanggal 14 kita masih mencari atau berkas-berkas yang lain itu belum rampung ya, sehingga begitu mau mendaftar di KPU di jam 12 malam di tanggal 14, kami juga tidak mau ambil risiko karena kita diawasi oleh lembaga pengawas, dalam ini Bawaslu ya, ataupun masyarakat luas, ataupun teman-teman partai yang lain yang mengawasi pun kami ya, teman-teman partai politik juga mengawasi kami. Dan sampai dia sudah lewat dari tanggal pengajuan masih keterima. Nah, itu jadi harapan kita semua, mari ya kita kerja untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 ya. Mudah-mudahan dalam niat kita yang baik untuk menyukseskan pemilu dapat amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan nanti ada materi dari Ibu Eka terkait dengan silon. Setelah itu kita rampung, kemudian yang berdiskusi baru kita buka sesi diskusi setelah materinya Ibu Eka ya. Oke, karena ini sudah jam 3:30 ya. Ya. Oh, diskusi dulu ya.